Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendidikan, bertemu lagi dengan saya, Taufik Hidayat, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMKS Mutiara Terpadu Pelabuhan Ratu. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum kita membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi, tentunya sebagai pendidik kita mengetahui keberadaan murid-murid kita di dalam kelas itu sangat beragam. Keberagaman itu bisa berupa anak-anak kita atau peserta didik kita itu berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga mereka tidak mampu mengakses teknologi di rumah dan tidak mampu mengakses internet, sehingga mereka tidak mampu untuk mengikuti pembelajaran daring. Yang kedua, murid-murid kita mengalami kesulitan bahasa yang digunakan di kelas karena mungkin ia pindah dari daerah yang lain. Yang ketiga, keberagaman murid kita bisa jadi murid-murid kita itu bosan karena sebenarnya ia telah menguasai keterampilan yang diajarkan sehingga pembelajarannya tidak menantang bagi dirinya. Kemudian yang keempat, murid-murid saat ini sedang berjuang keras untuk mencoba memahami apa yang diajarkan. Namun karena adanya kesenjangan yang terlalu jauh antara apa yang ia mampu lakukan dengan apa yang sedang dia pelajari, akhirnya ia tidak bisa membuat koneksi. Kemudian murid-murid yang hasil kerjanya tampak baik, namun di sisi lain memiliki masalah sosial emosional. Kemudian bisa juga murid kita itu memiliki minat yang besar terhadap bidang tertentu, atau mungkin murid-murid kita memiliki kesulitan-kesulitan dalam belajar dan lain sebagainya. Sebetulnya masih banyak lagi keberagaman murid kita di dalam kelas. Sebagai pendidik, dengan meyakini bahwa tugas kita adalah melayani murid-murid dengan segala keberagaman tersebut, serta menyediakan lingkungan dan pengalaman belajar terbaik bagi mereka, maka berarti kita harus meyakini bahwa yang pertama, semua murid kita itu bisa berhasil dan sukses dalam pembelajarannya. Yang kedua, bersikap adil itu bukan berarti menyamaratakan perlakuan kita kepada semua murid. Yang ketiga, setiap murid memiliki pola belajarnya sendiri-sendiri yang unik. Yang keempat, praktik pembelajaran perlu ditelaah efektivitasnya lewat bukti-bukti yang diambil dari pengalaman demi pengalaman. Yang kelima, guru juga merupakan kunci keberhasilan pengembangan program pembelajaran bagi murid-murid di dalam kelasnya. Bagaimana tidak, murid-murid kita itu perlu sosok yang bisa jadi idola di dalam kelas. Maka keberadaan guru itu menjadi salah satu kunci keberhasilan pembelajaran anak di dalam kelas. Kemudian, guru juga membutuhkan dukungan dari komunitas yang lebih besar untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung semua siswa. Kemudian, yang selanjutnya, fakta bahwa murid-murid kita memiliki karakteristik yang beragam dengan keunikan, kekuatan, dan kebutuhan belajar yang berbeda. Tentunya perlu direspon dengan tepat. Jika tidak, maka tentunya akan terjadi kesenjangan belajar atau learning gap, di mana pencapaian yang ditunjukkan murid tidak sesuai dengan posisi pencapaian yang seharusnya dapat ditunjukkan oleh murid tersebut. Yang selanjutnya, salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk merespon karakteristik murid-murid yang beragam ini adalah dengan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Sahabat edukasi, tentunya sebagian dari kita sudah tidak asing dengan istilah pembelajaran berdiferensiasi. Mari sama-sama coba kita lihat
makna, dan contoh pengaplikasiannya dalam pembelajaran di dalam kelas. Tomlinson tahun 2001 dalam bukunya yang berjudul How to Differentiate Interaction in Mixed Ability Classroom menyampaikan bahwa kita dapat mengkategorikan kebutuhan-kebutuhan belajar murid paling tidak berdasarkan 3 aspek. Aspek yang ketiga itu adalah kesiapan belajar atau readiness, minat belajar murid, dan profil belajar murid. Kemudian yang lainnya juga yang bisa dikembangkan dalam pembelajaran diferensiasi itu, guru mengetahui gaya belajar murid. Kita mengetahui bahwa gaya belajar murid itu ada 3 kurang lebihnya. Yang pertama visual, ya, yaitu gaya belajar murid dengan belajar melihat, misalnya melalui materi yang berupa gambar, menampilkan diagram, PowerPoint, catatan, peta, grafik, organizer, atau lain sebagainya. Kemudian yang kedua, gaya belajar auditory, yaitu belajar dengan mendengar, misalnya mendengarkan penjelasan guru, membaca dengan keras, mendengarkan pendapat saat berdiskusi, dan mendengarkan musik. Yang ketiga, gaya belajar itu adalah kinestetik. Belajar sambil melakukan, misalnya bergerak dan merenggangkan tubuh, kegiatan hand-on, dan seterusnya. Kemudian, apabila kita lihat pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3 jenisnya atau macamnya. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi melalui konten, yaitu pembelajaran berdiferensiasi melalui konten ini adalah materi yang disampaikan oleh guru itu beragam, disesuaikan dengan tadi kebutuhan dan gaya belajar murid. Kemudian yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi proses, yaitu proses pembelajaran siswa satu dengan siswa yang lain disesuaikan, yang mana ini butuh persiapan bagi seorang guru. Guru diharapkan bisa melakukan penilaian awal dulu agar mengetahui gaya belajar siswa, kebutuhan belajar siswa, kemampuan belajar siswa bagaimana, sehingga diferensiasi prosesnya itu bisa dipenuhi. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berdiferensiasi itu melalui produk, yaitu hasil, output yang diharapkan oleh guru terhadap peserta didiknya. Itu bisa proyek, ya bisa portofolio, dan juga bisa ulangan, bisa penilaian sumatif dan formatif. Sahabat edukasi, demikian koneksi antar materi yang dapat saya sampaikan dari modul 2.1 itu mengenai pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, sampai bertemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.